sebulan berpuasa sudah kita rasakan bahwa selama Ramadan itu kita ditempa dengan berbagai macam tantangan, terutama hawa nafsu. Kita sudah berhasil mengendalikan nafsu kita sehingga hari ini kemenangan sudah kita raih. Kemenangan hari ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita takwa, muttaqin, insyaallah sudah kita raih, sudah kita capai. Tinggal lagi bagaimana ke depan kita telah melaksanakan puasa dan bagaimana hikmah puasa itu dapat kita terapkan untuk 11 bulan ke depan. Nah, inilah menjadi perjuangan selanjutnya bagi kita sebagai manusia muslim, karena puasa itu betul-betul disyariatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Allah sudah mengatakan bahwa puasa itu betul-betul untuk orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, puasa menjadi apa? Menjadi berat untuk dilakukannya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah Aidul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan hari ini kita akan menguraikan bagaimana hikmah Ramadan, hikmah Aidul Fitri, jauh untuk bidang pendidikan, politik dan ekonomi umat Islam. Kita hari ini sudah kembali kepada fitrah. Sering kita mengatakan bahwa pada hari Aidul Fitri ini adalah hari fitrah, hari yang suci, hari yang dimana umat Islam menggapai kemenangan yang luar biasa. Kata-kata suci sering kita katakan fitrah. Dalam bahasa Arab fitrah itu artinya bersih, suci. Sudah banyak pakar sudah meneliti bagaimana fitrah itu sebenarnya, baik dari segi ilmu maupun dari segi agama. Ternyata fitrah itu adalah suatu kompetensi yang dimiliki oleh manusia yang cenderung berkembang. Nah, inilah barangkali hikmah yang besar dari Ramadan yang kita lakukan. Bagaimana kita mengembangkan potensi kita ke arah yang baik, ke arah yang lebih bagus untuk mencapai titik muttaqin tadi. Nah, selama Ramadan kita sudah disiplin mengembangkan potensi kita. Sholat jamaah aktif, sholat jamaah disiplin, sholat subuh kita disiplin, sholat zuhur, asar, maghrib, isya disiplin dengan berjamaah selama Ramadan. Termasuk juga sholat tarawih. Nah, ini yang aneh yang kita rasakan selama ini. Untuk sholat tarawih kita berburu-buru, berbondong-bondong memenuhkan masjid selama Ramadan. Tapi untuk sholat wajib jarang yang berbondong-bondong berjamaah untuk datang ke masjid atau berjamaah di musola dan tempat lain. Nah, ini yang aneh, seolah-olah sebenarnya sholat tarawih itu tidak perlu dilakukan di masjid saja, bisa di rumah karena dia sholat sunat. Nah, bagi kita selama Ramadan ini menjadi wajib dan kayaknya terlihat seperti wajib. Nah, alhamdulillah tak apa-apa. Dengan bertarawih kita memupuk disiplin kita memupuk fitrah kita, potensi kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan sholat tarawih sehingga sholat wajib kita juga melaksanakan berjamaah di masjid. Bapak Ibu kaum muslimin, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa saya melihat dari segi pendidikan? Karena hari ini anak-anak kita, pengembangan potensi bakat anak-anak kita hari ini ya itu sangat tergantung dari orang tuanya, pendidiknya, dan orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Sungguh banyak tantangan yang dihadapi zaman sekarang ini. Ada hadis yang mengatakan min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nah, hadis ini sudah kita hafal semua, sebagian kita sudah hafal semua. Hadis ini bisa kita lihat di sini, Bapak. Anak-anak yang dilahirkan itu
dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladul alal fitrah. Anak-anak yang kita lahirkan ini sebenarnya mereka telah membawa fitrah, membawa potensi. Nah, kenapa fitrah ini potensi itu tidak berkembang? Nah, kita masuk dalam fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Nah, orang tuanya lah, orang tuanya lah yang membawanya dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Nah, ini yang sangat berat tantangan kita. Orang tua maksud di sini adalah tidak hanya orang tua yang melahirkannya, tapi juga orang-orang di sekitarnya, pengaruh-pengaruh yang didapatkannya dari orang-orang dewasa di sekitarnya, yang tidak menuntun dia untuk mengembangkan potensinya, potensinya secara benar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak hari ini halangan tantangan yang kita hadapi, anak-anak kita yang susah untuk dididik, anak-anak kita yang suruh mengaji, yang melawan sama kita, apalagi disuruh mengerjakan PR, disuruh sholat, yang melawan juga. Nah, ini sebenarnya bagaimana Bapak Ibu? Inilah yang sangat disusahkan hari ini adalah guru-guru kita di sekolah, yang susah menghadapi anak-anak kita yang kita memperlakukan di sekolah. Dan sangat kasihan kita melihat hari ini di media sosial anak-anak yang melawan pada gurunya, yang mengatakan kata-kata yang tidak pada gurunya, malah menunjuk gurunya. Dan Bapak Ibu, nah ini kan salah potensi, salah pengembangan potensi. Nah, dengan hikmah Ramadan kita dapat introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya anak yang melawan kepada gurunya itu sebenarnya adalah pandangan dari orang tuanya. Jadi jangan disalahkan gurunya, Bapak Ibu. Jangan disalahkan guru ngaji, Bapak Ibu. Salahkan adalah orang tua yang salah mendidik. Kenapa kita tidak dari kecil, dari kandungan, dari memilih pasangan, ada niat akan dibawa mati, ya kan? Yang akan dibawa mati untuk anak-anak kita, kita tidak mau bayar. Katanya, masa Ustadz dibayar? Mengaji itu kan lillahi ta'ala. Ustadz juga manusia, Bapak Ibu. Kalau dia tidak bisa, tidak cukup gizi Ustadz, bagaimana dia mau mengajar anak kita? Jadi tolong, mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan bagaimana anak-anak, bagaimana pengembangan potensi, bagaimana pengembangan anak mengajar Al-Quran anak kita, sholat anak kita di rumah, di masjid, kita dukung. Mari kita berikan dukungan terhadap program-program masjid yang telah disampaikan oleh pengurus tadi, supaya anak-anak masa depan, Bapak Ibu, yang akan kita pertanggungjawabkan ke depan itu adalah bagaimana anak-anak kita mendidik anak-anak kita secara Islam. Karena nanti kalau sudah meninggal, Bapak Ibu, apa yang ditanya oleh Allah? Tidak tanya apa jenis mobil kamu, le Fortuner atau wak, tidak ada ditanya oleh Allah. Le betingke rumah wak, tidak ada. Ditanya oleh Allah adalah ma'arab duka, siapa Tuhan kamu? Nah, ini ingat ini. Jadi sering-seringlah kita, Bapak Ibu, kalau ada orang kematian, sering-sering kita melihat orang meninggal. Ya kan? Mari kita melihat orang meninggal. Nah, ini si Anu sudah meninggal nih. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah habis tugasnya di dunia. Sudah sehat dia. Kita lihatlah bagaimana dari kita melihat orang yang meninggal, Pak Ibu, takziah kita pasti ikut sedih ya. Kalau begitu saya juga akan meninggal. Ambo juga akan meninggal. Suatu saat nanti juga akan meninggal sama dengan si A, teman saya yang sudah meninggal. Jadi dengan bertakziah kita juga mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu. Jadi inilah yang sangat hari ini oleh orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya dari segi itu tadi. Kemudian lagi di segi apa? Di segi tantangan dunia internet yang selalu terbuka, gitu, Bapak Ibu. Nah, anak-anak bisa mengakses mana saja. Padahal orang tua saja, jangan lagi anak-anak kita yang tua-tua ini menonton di YouTube yang enggak itu kadang-kadang terpengaruh juga, Pak Ibu. Habis waktu melihat TikTok, habis langsung melihat video gitu. Jadi di internet itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, kalau kita yang baik-baik saja banyak itu di internet, pengajian-pengajian. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita di dunia teknologi informasi yang begitu parah hari ini, tergantung kita juga memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita bebaskan aja anak-anak kecil kita pakai HP, anak SD, Pak Ibu, biarkan aja 24 jam dia pakai HP, pakai internet pulang, rusaklah anak kita buatnya. Inilah yang menyebabkan hari ini
anak-anak kita melawan pada kita. Kalau HP aja tidak di tangannya, dia meronta-ronta, tentrem, apa namanya, dia melawan-lawan sama kita, memekik-mekik dia, makan apa nama itu, ada pekik-pekikannya yang sangat, yang kita tidak prediksi gitu. Ini karena bahaya dari HP tadi ya Pak Ibu. Nah, bagaimana kita mendisiplin